guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ternyata itu benar-benar ide yang fantastis. Sangat sulit untuk berlatih dengan sukses di Devouring Magic, jadi saya menemukan Kunpeng Dome, dan dengan bantuan karakteristik kehidupan Kunpeng, menetaskan Devouring Magic Array. Ini benar-benar sebuah kebijaksanaan yang lebih cerdas dan tak terbatas. Kata Fang Han mengamati pola sihir di kubah Kunpeng dan berseru. Itu memang ide yang fantastis. Anda harus tahu bahwa ada bakat luar biasa di antara para iblis. Tampaknya dalam waktu dekat, Fang Han, Anda akan memiliki satu lagi kekuatan magis tertinggi. Ini adalah pertolongan dewa, keberuntungan besar. Sekarang kamu bisa menanamkan vitalitas dunia peri ke dalam telur raksasa ini, dan mencoba memeliharanya. Saat inkubasi berhasil, hehe, maka Meng Xiaobai ingin menelan senjata ajaibmu, kamu bisa menelan dia kembali. Kata Yan tertawa, biarkan aku mencoba. Kata Fang Han membuka mulutnya dan mengeluarkan jejak vitalitas dunia abadi, seperti tembakan panah, dan jatuh ke dalam kubah dengan kepakan. Kemudian pola sihir di kubah mengalir dan menyerap vitalitas dunia abadi. Kubah Kunpeng yang berdengung, seperti suara ribuan lebah mengepakkan sayapnya, sedikit bergetar, mereda setelah beberapa saat, tetapi tidak mengungkapkan vitalitas apapun. Sepertinya aku ingin menggunakan telur raksasa ini untuk berlatih teknik pemotongan besar, tapi aku tidak bisa menyadarinya. Aku hanya bisa memberinya makan terlebih dahulu untuk melihat kapan itu berubah menjadi susunan sihir menelan yang besar. Ucap Fang Han menggelengkan kepalanya. Tunggu, selama kamu terus menanamkan vitalitas dunia abadi, itu pasti akan segera berubah. Aku belum pernah melihat kekuatan melahap kekuatan sihir. Aku tidak tahu karakter seperti apa itu. Jawab naga Yan. Bukankah Huang Quan yang agung? Kata Fang Han terkejut. Itu bukan tidak mungkin, tetapi Kaisar Huang Quan tidak mempraktikannya. Teknik reinkarnasi hebat yang dia kembangkan bukan di bawah teknik melahap yang hebat, tetapi itu semua adalah hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Kaisar Huang Quan berlatih 19 jenis kekuatan magis, semuanya membantu teknik reinkarnasi yang hebat. Kekuatan magis Anda saat ini tidak seimbang, baik atau buruk, itu bukan metode yang ideal, tetapi ketika Anda melangkah ke dunia rahasia umur panjang, ketika Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat kembali latih dan sederhanakan. Cakar Yan melambai dan menjentikkan jarinya, oke, kamu bisa berlatih perlahan. Aku mengambil pedang Meng Xiaobai, dan ada beberapa kerugian. Rekonsiliasi untuk sementara. Juga, Raja Darah Malam telah menyerap darah Kunpeng, dan manfaatnya sangat besar. Daoqi memiliki keuntungan sedemikian rupa sehingga roh di dalamnya dapat berkultivasi sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak seperti harta karun, itu adalah benda mati, dan pemiliknya harus menemukan bahan dan terus-menerus menyempurnakan dan memasukkan energi vital untuk meningkatkan kekuatannya. The King of Blood Knight sendiri didasarkan pada darah. Semakin banyak darah yang diambil dan semakin baik kualitasnya, dia akan menjadi lebih kuat dan hidup dan lebih cocok untuk kultivasi. Jika itu dapat menyerap 10 atau 8 naga langit primordial, atau menyerap semua darah Meng Xiaobai, itu belum tentu demikian. Dia dapat dipromosikan menjadi alat Tao kelas menengah. Jika Fang Han tidak ada, ia juga dapat mengambil inisiatif untuk terbang membunuh orang dan memperbaiki dirinya sendiri menjadi iblis. Kultivasi perlahan. Saya merasa masih ada kekurangan panas sebelum mengubah jimat menjadi inti emas. Kekuatan supernatural 7 kali lipat sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak heran disebut raksasa kecil, kompetisi peringkat gunung dan sungai tinggal beberapa hari, meskipun tidak ada apa-apa untukku. Tapi hadiahnya lumayan. Lalu Putri Hongyi tidak tahu seberapa baik berkultivasi dengan Fang Qingsu. Kata Fang Han tahu bahwa dia belum bisa menerobos ke tahap ke-7, dan dia masih sedikit memadatkan inti emas, jadi dia tidak terburu-buru.
Turnamen peringkat gunung dan sungai akan dimulai dalam beberapa hari. Beberapa hari berlalu, salju tebal menutupi pegunungan Yuhuamen dengan bulu putih. Cuaca semakin dingin, pegunungan tertutup salju tebal, angin putih bertiup di pegunungan, dan angin utara mengaum di mana-mana. Jadi dalam cuaca seperti ini, semua murid akan bersembunyi di kamar mereka, rumah gua, bermeditasi dan berlatih alkimia, dan melatih keterampilan internal dan eksternal. Mereka tidak akan keluar dan diam. Tapi Fang Han berbeda. Dalam beberapa hari terakhir, murid sejati seni bela diri dan tetua Yuhua Tiangong semuanya datang berkunjung, dan ada aliran yang tak ada habisnya. Ada yang mencari obat mujarab, ada yang mendekatinya, dan ada pula yang memintanya. Dia menunjuk basis kultivasi, dia sibuk bersosialisasi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat, apalagi berlatih. Bahkan tetua Tianxing dan tetua Jiang Rurou, dua raksasa abadi, harus lewat dengan emosi. Tetua Tiangong, Chuan Gong, serta tetua Yao Wang, tetua Bintang, tetua Gundukan Pedang dan seterusnya, tetua besar dengan kekuatan magis 8, 9, dan 10, bahkan berlari ke puncak reinkarnasi secara pribadi, meminta Wang Qingsui dan Fang Han menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Beberapa tetua yang basis kultivasinya berada di alam 5 langit dan manusia dengan kekuatan supernatural, bahkan Fang Han diam-diam menyatakan kesetiaan mereka, mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya di masa depan untuk bersaing dengan Hua Tian, dan setelah ratusan tahun, mereka juga akan mendukungnya sebagai kepala. Secara alami, Fang Han tidak akan menolak kesetiaan orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain berbicara sehari-hari untuk menipu obatnya sendiri. Jadi dia meminta beberapa murid batin di bawah komando Jialan untuk mencatat nama para tetua ini, dan kemudian amati secara diam-diam satu persatu. Setelah Fang Han mengalahkan Meng Shaobai, Jialan membuat pernyataan publik, mengatakan bahwa dia akan mendukung Fang Han dan Hua Tian di masa depan agar keduanya bersaing memperebutkan posisi sekolah Yuhua. Sekarang pada dasarnya, semua murid perempuan di antara murid sejati, serta murid dalam dan murid luar, semuanya diambil oleh puncak Jialan. Dengan kata lain, Fang Han hampir mendapat dukungan dari semua murid perempuan. Tentu saja, dukungan tersebut hanya bisa dianggap sebagai hati rakyat. Pertarungan untuk keunggulan master kepala terutama didasarkan pada basis kultivasi mereka sendiri, dan untuk melihat siapa yang akan melangkah ke dalam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi. Setelah pertemuan ini, Fang Han tahu bahwa meskipun Sekte Yuhua hanya memiliki lebih dari 100 murid sejati, ada terlalu banyak penatua. Hanya para tetua yang mengunjunginya akhir-akhir ini, yang memiliki kesaktian, 1, 2, 3, dan 4 sudah cukup. Ada sebanyak 6 atau 700 orang dengan kekuatan gaib di atas tingkat 5. Tentu saja, setidaknya ada setengah dari tetua yang mendukung Hua Tiandu, atau tetua yang menyingkir, belum bergerak sama sekali. Melalui hiburan akhir-akhir ini, Fang Han juga secara kasar memahami kekuatan Yuhuamen. Ada 4 hingga 5.000 penatua yang melangkah ke alam misterius Yuhuamen, semuanya sangat tersembunyi di istana surga Yuhua. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini adalah tulang punggung Yuhuamen yang sebenarnya. Fang Han kini telah mengalahkan Meng Shaobai, dan juga menerima sejumlah kecil dukungan tetua. Hanya ketika kekuatannya membaik, banyak tetua yang menunggu dan melihat akan berpaling padanya. Jika dia mengalahkan Hua Tiandu, maka dia secara alami diharapkan menjadi kandidat terbaik untuk pemimpin masa depan. Dia adalah Pangeran Yuhuamen. Di masa depan, Dao abadi tertinggi diharapkan memiliki kekuatan besar. Saat melihat salju tebal di luar gunung dan mengirim sekelompok tetua, Fang Han berpikir sekitar setahun yang lalu, dia masih menjadi murid batin dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat gunung dan sungai. 1 tahun kemudian, dia benar-benar berharap untuk bersaing memperebutkan Dao abadi dan Master Sekte Yuhua tertinggi. Murid sejati yang luar biasa. Ini hanyalah mimpi di dunia. Bagaimana? Hari-hari ini,
bagaimana Anda bersosialisasi? Anda mengalahkan Meng Xiaobai. Anda telah menjadi salah satu kandidat untuk menjadi guru kepala ratusan tahun kemudian. Selama Anda mengalahkan Hua Tiandu setelah 7 tahun, posisi Master Guru adalah milikmu. Tiba-tiba, dengan petir, Fang Qingsu muncul di depannya. Kakak senior, kekuatan magisnya lebih halus akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kapan harus selamat dari badai. Kata Fang Han melihatnya dan tahu bahwa setelah Fang Qingsu mendapatkan air tanpa emosinya sendiri, dia melunakkan inti emas dengan berbagai kekuatan magis. Kalian semua keluar dulu, kata Fang Han. Fang Qingsu tidak menjawab kata-kata Fang Han, tetapi jimat listrik bangkit lagi dari kepalanya, berkedip sedikit, petir dengan keras, dan beberapa orang jatuh darinya. Bayi Nebula, Putri Hongyi, dan Peri Bangau. Baby Nebula tampaknya telah tumbuh banyak, tetapi wajahnya menjadi lebih lembut dan halus, dan dia tampak beberapa tahun lebih muda, tubuhnya menjadi lebih besar dan penampilannya menjadi lebih kecil. Itu hanyalah bayi raksasa. Selain itu, di pori-pori seluruh tubuhnya, jejak Nebula melayang terus-menerus di sekelilingnya. Dari keseluruhan tampilan, dia tampak seperti bayi suci yang duduk di ruang kosmik kecil. Apa yang lebih kuat adalah bahwa Fang Han tahu bahwa bayi Nebula yang mirip bayi raksasa memiliki mana yang melonjak dan mencapai puncak alam 4 kali Yin Yang. Hanya satu langkah lagi untuk menerobos ke surga kelima alam surga dan manusia. Menjadi orang sungguhan, mendominasi pesta, menyempurnakan senjata spiritual, dan memulai sebuah sekte. Saya memasuki alam Yin yang begitu cepat untuk berkultivasi ke puncak. Kata Baby Nebula berkembang begitu cepat. Fang Han terkejut, mengetahui bahwa butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan magis di alam Yin yang 4 lapis sebelum dia dapat mencapai puncaknya. Setelah 18 tahun retret di rumah abadi Taiyuan, kultivasi yang keras baru dia dapat mencapai puncaknya, dan kemudian Gangqi diubah menjadi metode pembentukan untuk berkomunikasi dengan alam langit dan manusia. Butuh waktu setengah bulan bagi Baby Nebula untuk memasuki alam Yin dan yang 4 kali lipat dengan kekuatan gaib. Kultivasi mencapai puncaknya. Kecepatan apa ini? Itu membuatnya malu. Dalam tubuhnya, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan ramuan yang telah terakumulasi. Ketika saya menggunakan kekuatan magis Kaisar Guntur dari jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan, untuk memotong rambutnya dan membersihkan sumsumnya, saya menyadari bahwa setiap titik akupuntur di tubuhnya berisi hampir segalanya. Kekuatan tingkat prefektur, atau pil roh tingkat surga. Kata Fang Qingsu juga menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Dia memang layak menjadi putra penguasa bintang. Itu terlalu boros. Tuan itu bersusah payah untuk putranya. Itu terlalu berlebihan. Paling lama 2 atau 3 tahun, dia akan dapat menembus kemacetan dan berkultivasi ke surga kelima kekuatan supernatural. Melihat bayi Nebula, Fang Han menggelengkan kepalanya lurus. Dan Putri Hongyi langsung berkultivasi menjadi energi sejati. Memasuki tahap kedua dari alam misterius kekuatan gaib, dengan pedang guntur Yin petir ungu. Itu jelas diajarkan kepadanya oleh Fang Qingsu. Yang lebih menakjubkan adalah Peri Bangau, yang kini telah berubah menjadi seorang gadis muda, cantik dan halus, dengan pakaian putih dan sutra hijau seperti air terjun, diikat dengan tali merah, hidup dan bebas dari Fang Qingsu, dan dalam pelukannya, memegang seekor kucing. Ketika kucing itu melihat Fang Han, ada cahaya kebencian di matanya. Kucing ini secara alami adalah Fang Qingwei. Karena Fang Han mengenalinya saat melihatnya.